Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini yang ingin kita angkat atau kita bahas yakni jangan dilombakan atau murai batu kita rusak. Jadi murai batu seperti apa yang tidak boleh dilombakan atau nanti murai batu kita akan rusak ya. Kita sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Oke teman-teman, temanya adalah, awas jangan dilombakan atau murai batu kita rusak. Ini ada beberapa murai batu yang memang semualah, hampir semua burung murai batu ya teman-teman, memang harus dikondisikan dalam keadaan, on fire baru bisa dilombakan agar hasilnya maksimal. Mungkin murai batu bisa dilombakan semua ya, tapi ada hal-hal penting yang harus kita jaga agar murai batu kita itu bisa memenangkan atau mengalahkan para kompetitor yang ada di lomba. Yang pertama adalah murai batu yang sudah siap, siap mental, siap pemasteran, siap tenaga, siap faktornya, siap emosinya, siap dari segala bidang. Kalau murai batu yang sudah siap dalam keadaan apapun, maka ketika menghadapi tekanan dari, kompetitor atau musuhnya, dia bahkan bisa melawan balik, bahkan mengeluarkan materi yang lebih dahsyat lagi, itu kalau murai batu kita sudah siap. Lalu bagaimana ketika murai batu kita belum siap? Nah ini yang ingin kita bahas, jangan dilombakan ketika murai yang tidak siap. Seperti apa itu? Murai batu bulu masih basah. Riskan sekali murai batu basah, jika kita lombakan maka akan memperburuk keadaan. Murai batu yang tidak dalam keadaan kondisi itu akan parah sekali, bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita teman-teman. Perlu dicatat, untuk melombakan burung murai batu itu seharusnya kita berpikir ulang. Berpikir ulang ya, kalkulasi, analisa ya. Kalau bisa kita harus mengenal karakter dari burung murai batu kita ya. Jangan sampai kita tidak mengenali karakter burung murai batu kita padahal burung itu kita rawat setiap hari. Kalau kita sudah mengenal karakternya, kita paham kapan kita akan berangkat lomba dan kapan kita akan berhenti. Kecuali kita kalah dengan ego dan ambisi, yakni metode Manpack yang keempat tentang ego dan ambisi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ego dan ambisi kita, ya udah. Harapan untuk selalu memenangkan dalam perlombaan itu hanyalah mimpi kosong ya, hanya mimpi pepesan kosong saja. Karena percuma burung sebagus apapun kita lombakan juga tidak akan pernah, podium ya. Kalau podium itu pun sangat hoki, sangat keberuntungan, bukan karena persiapan tadi, itu karena memang faktor hokinya luar biasa. Padahal burung itu tidak dalam kondisi yang, bagus, artian, kita selalu melombakan dan itu untuk hoki itu kecil kemungkinan. Jadi jangan berharap hoki selalu, eee, ber mampir ke kita, jangan ya. Untuk memenangkan itu kita butuh prepare dan persiapan. Makanya saya mengeluarkan metode Manpack, yakni metode Manpack ada 5 konsep tentang mental atau terahan ya. Terus ada nutrisi, tentang asupan gizi, tentang perawatan, ya ini konsisten dalam merawat di hari-harinya, pemberian nutrisi, mandi, umbar, nah itu masuk ke dalam perawatan. Serta ada ego dan ambisi tentang metode Manpack yang keempat, ini peran penting banget untuk menjaga kestabilan murai batu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan metode Manpack ya, ego ambisi, yang keempat, itu percuma. Murai batu sebagus apapun pasti akan rusak ya, pasti akan rusak dan tidak bisa memenangkan di perlombaan. Yang kelima, karakter. Nah, kalau kita memegang karakter, maka niscaya kemenangan akan selalu kita dapatkan di setiap kontes, di setiap perlombaan. Bulu basah teman-teman, bulu basah. Ketika murai batu kita bulunya masih basah ya jangan dilombakan dulu. Murai batunya lebih baik diistirahatkan. Jangan sesekali melombakan burung murai batu yang bulunya masih basah. Sangat beresiko sekali ketika kita melombakan burung murai batu yang bulunya masih basah. Dan ini tidak disarankan kita melombakan burung murai batu yang bulunya masih basah. Karena dampaknya sangat domino sekali. Burung murai batu yang bulunya masih basah itu bisa berakibat fatal. Fatalnya seperti apa? Fatalnya burung murai batu yang dilombakan dalam keadaan bulu masih basah, mungkin hari itu dia bisa juara, is okay. Karena burung murai batu yang bulunya masih basah biasanya dia lebih kayaknya kemelinti gitu, lebih renyah suaranya ya. Seakan-akan kalau bunyi di rumah itu renyah, enak, ingin mengajak pemiliknya untuk ikut melombakan. Tapi ini adalah sebenarnya hanya ujian. Apakah kita bisa mengendalikan ego dan ambisi kita atau kita malah, eee
hanyut dari rayuan burung murai batu itu sendiri. Kalau kita tidak bisa menahan ego dan ambisi, sedangkan burung murai batunya bulunya masih basah karena baru kelar mabung, dalam artian ya, basah itu bukan habis mandi, itu bukan. Bahasanya itu adalah bulu baru maksudnya ya, bulu yang baru tumbuh dari murai batu yang baru mabung. Nah, ini sangat berisiko sekali. Ya, sangat berisiko sekali, nanti burungnya fatal bisa ya, bisa stres, bisa drop mental ya, bisa rusak. Nah, ini malah nanti untuk mengembalikan ke titik awal, ke titik on fire, ke titik top performnya ini susah sekali. Nunggu mabung saja belum tentu kembali lagi ke titik awal. Nah, ini perlu dicatat dan digarisbawahi ketika burung murai batu kita masih basah, maka biarkanlah bulu ekornya mentok dulu, terus dirawat dulu selama 1 bulan lebih ya. Dalam perawatan itu ada pemasteran kembali, terus ada namanya penjemuran, mungkin dari tenaganya bisa dijemur kerodong ya, atau orang bilang itu sauna, jemur sauna, atau ini juga umbar ya untuk tenaga. Kalau pengen suaranya lebih lantang bisa diembun-embunkan. Nah, ini bagus sekali untuk murai batu yang habis mabung ya, yang habis mabung. Jangan sampai bulunya masih basah, masih baru langsung dilomba padahal belum kenal jemur. Saya pastikan murai batu teman-teman tidak usah nunggu lama, itu pasti akan rusak ya, apalagi kalau sudah diiringi bulu basah terus nggak lama jatuh bulu lagi, udah ya, udah itu udah titik awal 99% murai batu teman-teman rusak dan harus segera dikondisikan, kalau tidak akan semakin parah ya, akan semakin parah nantinya. Itu satu tentang bulu basah. Lantas yang lainnya adalah burung murai batu masih dokor. Jadi teman-teman itu masih ragu, ini dokornya udah mentok apa belum? Karena biasanya burung murai batu yang, dokornya itu mau mentok, itu durasinya lama, durasinya panjang ya, tidak cepat waktu masa pertumbuhan. Kalau mau mentok justru lama, ya masih modot itu malah lama. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus teman-teman pahami, teman-teman cermati ya, untuk murai batunya harus segera, dikondisikan terlebih dahulu, yakni tadi, biasanya kalau dokor-dokor seperti itu, dokor nyulam sama saja, jangan dilombakan, itu akan memperburuk keadaan burung murai batu kita. Kita berbicara murai batu kontes ya, murai batu kontes. Jadi jangan, dilombakan, benar-benar nggak boleh dilombakan ketika burung murai batu yang belum siap, apalagi burung tadi, bulu masih basah dan dokor. Wah, ini risiko rusaknya itu 99% teman-teman. Jadi hati-hati. Jadi saya tidak heran juga ketika teman-teman, burungnya rusak. Kenapa rusak? Padahal baru mabung katanya, terus mabung lagi. Ya karena dilombakan tadi, apalagi dilombakan, lombakan lagi. Waduh, parah ya, parah. Parah sekali. Ya teman-teman itu perlu dicatat dan dipahami ya. Untuk kedua tadi, harus dihindari, wajib dihindari ketika burungnya masih basah tapi belum mengenal, jemur, belum mengenal umbar, belum mandi, malah udah dilombakan saja, baru mengenal tipis-tipis, wah ini resiko besar apalagi digedor ya, gedor lomba, wah sangat beresiko sekali. Oleh karena itu saya terapin ke teman-teman harus hati-hati ya, untuk melombakan burung murai batu siapkan benar-benar sampai mateng. Kita harus benar-benar, mengenal karakter burung murai batu kita, hingga kita tidak terkecoh ya dengan, rayuan burung murai batu kita untuk dilombakan tadi. Oke ya teman-teman ya, perlu dicatat itu 2 itu tentang, murai batu bulu basah sama masih dokor, jangan sesekali melombakan ya. Jangan sesekali melombakan, harus sabar dulu tentang metode menpet keempat ya, tentang ego dan ambisi itu benar-benar harus dipegang erat ya, karena kalau tidak maka ya tadi yang ada, kita yang akan kehilangan murai batu kita selamanya malahan. Oke, kita masuk ke penutup. Terima kasih ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.